Saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Jangan rakyat Indonesia jadi kelinci percobaan. Hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan rame-rame. Saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Presiden, wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, para menteri, para jenderal, yang pemberani-pemberani itu harus berani divaksin dulu. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Kalau vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia, Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Sindiran kaum oposisi langsung mendapatkan jawaban telak dari Presiden Joko Widodo menjelang kedatangan vaksin COVID-19. Presiden dengan lantang dan berani bahwa beliau yang akan mendapatkan vaksin pertama sekaligus membuktikan bahwa Presiden Jokowi benar-benar melawan wabah yang terjadi di negeri ini. Saya yang akan divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Pernyataan Presiden Jokowi ini membungkam tokoh-tokoh yang sering koar-koar nyinyir tentang penanganan COVID. Apakah tokoh ini ikut mengikuti jejak Jokowi dengan mengikuti vaksin pertama kali atau berkelit seperti biasa? Inilah deretan tokoh yang menyaksikan kebijakan Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah Fadly Zon. Politikus Partai Gerindra ini berulang kali mengeluarkan pernyataan yang tak mendukung pemerintah, seperti membuat pernyataan sangat beresiko kalau belum terjamin ampuh dan aman. Rakyat bukan kelinci percobaan. Vaksin barang gaib lah. Bahkan menganggap bahwa pemerintah lamban dalam menangani kasus COVID-19 ini. Ini harus dibedakan, ini mau menyuntikkan vaksin atau masih mau uji coba, itu beda. Tapi pemerintah kan tidak melakukan itu. Asik sendiri dengan akrobat kata-kata untuk menenangkan dan sebagainya itu. Nah, ini membahayakan. Enggak, seperti jadi, yang gini ya. Kalau itu masih eksperimental, harus diberitahu orang yang mau diinjeksi ini adalah vaksin eksperimental. Kalau kamu nanti ada apa-apa dengan itu, apalagi sampai meninggal, mudah-mudahan tidak gitu ya. Itu yang tanggung jawab siapa? Jangan rakyat Indonesia jadi kelinci percobaan. Ada pendakwah Abdullah Jimnastiar alias Aagim. Bahkan meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama menterinya sekaligus Ketua DPR Puan Maharani serta anggota parlemen lainnya menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Aagim menilai para pejabat negara harusnya disuntik vaksin pertama karena mereka adalah pengambil kebijakan vaksinisasi yang harus mencontohkan dan menjamin keamanan vaksin tersebut kepada masyarakat. Memang bagus vaksin kalau sudah terbukti teruji, supaya masyarakatnya percaya, ya Pak Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, para menteri dan para jenderal yang pemberani-pemberani itu harus berani divaksin dulu. Kalau nanti ingin masyarakat yakin, nanti barisan kedua mungkin petugas kesehatan, kata Aagim dalam talkshow dan sosialisasi penanganan COVID-19 pada Rabu 16 Desember 2020. Namun, jika tenaga kesehatan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin, maka akan mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap keamanan vaksin yang diputus oleh pejabat pemerintah. Memang bagusnya vaksin ini didahului kalau sudah teruji supaya masyarakatnya greget, ya para presiden, wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, para menteri, para jenderal, yang pemberani-pemberani itu harus berani divaksin dulu. Kalau nanti itu akan ingin masyarakatnya yakin. Kalau vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia, Saudi Arabia memakai,
Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin itu. Kenapa patokan Ustadz Saudi Arabia dengan Mesir? Karena Mesir tempat saya belajar, di sana ulama-ulama. Tentang masalah sholat berjarak, maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Saudi Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan ramai-ramai. Presiden Joko Widodo menegaskan akan menjadi penerima vaksin virus corona atau COVID-19 pertama di Indonesia. Keputusan ini diambil Presiden Jokowi guna meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang digunakan adalah aman. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Keputusan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 ini, kata Presiden Jokowi, diambil guna memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dia menekankan vaksin yang digunakan aman. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Dia menyebut protokol harus diterapkan secara disiplin. Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya. Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi kabar gembira terkait vaksin corona. Vaksin COVID-19 untuk masyarakat akan diberikan secara gratis. Dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Diketahui, pemerintah Indonesia telah mendatangkan 1,2 juta kandidat vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac, dan akan menyusul 1,8 dosis selanjutnya. 3 juta vaksin ini rencananya akan disuntikan ke tenaga kesehatan sebagai prioritas pertama. Pemerintah juga telah menetapkan 6 jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan dalam proses vaksinisasi di Indonesia. Ke-6 vaksin tersebut diproduksi oleh Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Pfizer Inc. and Bionet, dan Sinovac Biotech. Sebagai informasi, pandemi COVID-19 telah menginfeksi 629.429 orang di Indonesia sejak Maret 2020. 93.662 diantaranya masih dalam perawatan. 516.656 orang sembuh dan 19.111 jiwa meninggal dunia.